Bismillahirrahmanirrahim. Para calon pendidik dan para pendidik, kita akan lanjutkan kembali bahasan taksonomi kita. Pada kesempatan ini kita akan masuki taksonomi ketiga, yaitu C3, menerapkan atau apply. Taksonomi ini memiliki ciri yaitu penggunaan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan suatu permasalahan. Taksonomi ini terdiri dari dua subtipe. Yang pertama, executing. Pada subtipe executing ini, seseorang harus menerapkan satu prosedur yang telah dia hafal ke dalam suatu tugas yang juga dikenali atau familiar, misalnya suatu bentuk latihan-latihan. Ketika seseorang latihan, maka prosedur yang harus dia tempuh sudah dia hafal, ya, dia tidak perlu melakukan suatu modifikasi tata cara, namun dia hanya akan mengulang prosedur yang telah dia ingat-ingat atau hafal. Nah, ciri dari executing ini membutuhkan suatu teknik dan algoritma. Ciri teknik dan algoritma itu sendiri adalah berisi urutan yang baku. Kemudian ketika urutan yang baku itu dilaksanakan dengan benar, maka akan menghasilkan satu jawaban yang tunggal. Contohnya, ketika kita bertemu sebuah soal IPA misalnya, untuk soal ini meminta siswa menentukan rapat jenis suatu benda yang kita tahu dengan cara membagi massa dengan volume benda tersebut. Soalnya misalnya berbunyi, berapakah rapat jenis sebuah benda yang memiliki massa 18 kg dengan volume 3 meter kubik. Nah, prosedurnya tinggal membagi 18 kg dengan 3 meter kubik. Artinya ada satu prosedur yang sudah dikenali dan tinggal dieksekusi sehingga menghasilkan satu jawaban yang tunggal. Tidak perlu ada modifikasi dari rumus ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, implementing atau mengimplementasikan. Pada subtipe ini, siswa akan memilih dan menggunakan sebuah prosedur untuk menyelesaikan tugas yang baru. Artinya ada satu permasalahan yang harus diselesaikan dan belum tahu menggunakan prosedur yang bagaimana. Ya. Ketika kita menggunakan satu prosedur, telah memilih suatu prosedur, maka di dalamnya itu cenderung berbentuk flowchart, ya, daripada urutan baku. Maksudnya dalam perjalanan kita menggunakan prosedur itu, di suatu titik kadang kita menemukan satu pilihan, ya. Apakah setelah A itu akan kita tempuh B1 atau kita tempuh B2. Nah, otomatis ya, tidak ada jawaban tunggal yang dihasilkan saat prosedur dilakukan dengan benar, ya. Seperti satu penelitian, ya, yang menggunakan satu prosedur itu tidak selalu jawaban itu adalah jawaban yang tunggal. Misalnya ketika siswa diminta menentukan metode yang efektif, efisien, dan masuk akal untuk melakukan suatu penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, jawaban penelitian itu bisa bermacam-macam, ya, bukan satu jawaban tunggal, ya, sebagaimana tadi sempat kita sampaikan, menemukan satu rumus, menemukan besaran rapat jenis suatu benda. Jawabannya cuma satu, ya.
Baik, itu implementing. Kita akan lanjutkan ke analyze atau menganalisis. Tingkatan kognitif ini akan menjadikan seseorang itu mampu menguraikan materi-materi menjadi bagian-bagian yang membentuknya dan menentukan bagaimana bagian-bagian berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Dan itu yang pertama bagaimana satu bagian itu akan berhubungan dengan bagian yang lain, dan cara bagian-bagian itu berkaitan dengan seluruh struktur ya secara keseluruhan. Kita lihat turunannya atau subtipenya. Yang pertama adalah differentiating atau membedakan. Seseorang dikatakan mampu mendiferensiasi atau membedakan ketika dia mampu membedakan bagian-bagian dari sebuah struktur ditinjau dari tingkat relevansinya, atau secara lebih jelas akan ditegaskan di penjelasan yang bawahnya, yaitu membedakan informasi yang relevan dari informasi yang tidak relevan. Ya, dalam satu teks tentunya di sana ada informasi yang relevan berkenaan dengan tema yang kita tinjau, dan ada informasi yang tidak relevan. Contoh misalnya dalam pelajaran sains adalah siswa diminta untuk membaca sebuah artikel tentang proses terciptanya petir dan diberikan tugas untuk membagi proses dalam artikel tersebut menjadi langkah-langkah utama. Paparan proses yang panjang lebar tentang terbentuknya petir, angin darat, angin laut, itu tentunya ada satu kalimat atau satu kata yang itu tidak relevan di sana. Maka tugasnya adalah memilah-milah mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Ya. Contoh yang kedua, misalnya dalam pembelajaran matematika, kita berikan anak-anak kita dengan soal cerita, cuma bilangannya berlebih. Berlebih itu maksudnya dalam soal cerita itu ada bilangan-bilangan yang memang tidak digunakan untuk menyelesaikan soal. Maka kita minta terlebih dahulu siswa itu menuliskan angka-angka mana yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, permintaan itu sebetulnya sudah C4 ya, sudah HOTS nya. Karena jadi analyze itu merupakan satu tingkat terendah dari high order thinking skills ya. Jadi high order thinking skills itu ada 3, mulai dari analyze, kemudian evaluate, dan create ya. Nah, nampaknya sederhana, tetapi memang itu HOTS ya, masuk dalam HOTS. Ketika seseorang siswa itu mampu membedakan bilangan-bilangan yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal, mana yang digunakan dan mana yang tidak. Nah, ketika siswa mengeksekusi bilangan-bilangan itu, justru malah dia berada dalam proses berpikir C3. Jadi tidak selalu dalam satu soal esai misalnya semakin menuju ke penyelesaian soal lalu tingkat kognitifnya semakin tinggi, enggak juga. Contohnya yang ini ya, ketika ada soal cerita yang kita banjiri dengan angka, maka siswa harus menganalisis dulu mana bilangan-bilangan yang digunakan dan bilangan yang tidak. Nah, ini nyambung dengan beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan tentang comparing ya, membedakan mangga dengan jagung. Kalau comparing, segala sesuatu yang ada dalam mangga dan jagung menjadi bahan pembeda.
Tetapi kalau dalam differentiating ada satu tema yang kita ambil di situ. Misalnya, bedakan mangga dengan jagung ditinjau dari keping bijinya. Nah, maka warna mangga, warna jagung itu menjadi tidak lagi relevan. Rasanya tidak lagi menjadi relevan karena keping biji itu tidak tergantung pada rasa atau warna buah atau sayur yang yang kita gunakan untuk bahan pembeda. Ya, itu bedanya antara comparing dengan differentiating, ya. Bedanya understanding dan analyzing. Baik, ini sudah tadi ya. Ini ada contoh yang berbeda. Ini perbedaan ayam dan kambing dalam konteks kelas. Ya. Dalam konteks kelas. Satunya aves, satunya mamalia. Maka dalam konteks ini warna bulu tidak bukan warna mungkin apa ya? Ya penutup tubuh. Ya, yang satunya punya bulu, yang satunya rambut. Ya, bukan bulu kambing, tetapi rambut kambing ya. Karena kambing tidak punya bulu ya. Sekali lagi kambing mamalia bukan aves. Mungkin selain warna penutup tubuh ya jumlah kaki ya, itu tidak relevan ditinjau dari kelasnya ya. Baik, yang kedua organizing, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur sebuah komunikasi atau suatu peristiwa, kemudian mengenali unsur-unsur tersebut saling mendukung satu sama lain untuk membentuk suatu struktur yang logis. Ya, di dalam organizing kita membangun hubungan-hubungan yang sistematis dan logis antara potongan-potongan informasi yang diberikan pada kita. Ya. Contohnya misalnya siswa membuat satu daftar tabel ya, dalam bentuk tabel, mana yang mendorong dan mana yang menghambat lengsernya Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1998 ya, jadi sudah dibentuk tabel. Kalau yang sebelumnya dibedakan dulu ya, mana yang relevan dan mana yang tidak. Nah sekarang di organizing, ditata. Contoh lain diberikan artikel jurnal yang masih utuh, belum ada satu distingsi pembedaan mana bagian-bagiannya, kemudian siswa diminta menyusunnya dalam bentuk hipotesis, metode apa, data, kemudian kesimpulannya apa. Nah itu menata ya, ditata. Jadi informasi-informasi yang relevan tadi itu ditata ya, diorganisir ya, sehingga lebih mudah dibaca. Yang terakhir, attributing atau mengatribusi. Seseorang hendaknya dalam proses kognitif ini mampu menentukan sudut pandang, bias atau gagasan pokok dari berbagai bentuk komunikasi. Misalnya ada satu artikel tentang maraknya hotel di Yogyakarta. Nah, artikel itu yang pertama menyampaikan bahwa banyaknya hotel di Yogyakarta akan mendatangkan pajak, pemasukan pajak, kemudian menarik wisatawan ya, ekonomi sekitar menjadi terangkat dan seterusnya. Nah ini yang pertama. Yang kedua mengatakan hotel yang bertebaran akan cenderung memunculkan kerawanan sosial, kemudian
akan menjadi mungkin semacam praktek-praktek yang tidak diinginkan, ya, misalnya di sana diperbolehkan minuman keras, ya, meskipun berizin, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama tadi, di artikel itu ditulis oleh seorang pebisnis, ya, sementara artikel yang kedua adalah ditulis seorang aktivis pemerhati masalah sosial, atau ditulis oleh seorang agamawan misalnya, ya. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda yang bisa kita temukan dalam satu bentuk komunikasi atau bentuk informasi. Nah, ketika kita itu bisa menentukan, ketika siswa bisa menentukan ini penulis itu menggunakan sudut pandang apa, nah itu kita sedang menganalisis, namanya, ya, mengatribusi. Nah, itu salah tiga, ya. Tadi differentiating, organizing, dan attributing. HOTS yang paling rendah, ya, menganalisis. Sehingga sebetulnya masalah-masalah HOTS ini atau isu-isu HOTS, high order thinking skills, itu sudah lama, ya, karena taksonomi ini kan berangka tahun 2001. Nah, sementara sekarang kita berada di tahun 2020, yang kemudian digencarkan, ya, digembar-gemborkan HOTS. HOTS itu minimal C4 ke atas gitu. Nah, itu sebenarnya sudah lama didiskusikan dalam taksonomi kognitif. Nah, perkara nanti ada satu sikap-sikap dalam kehidupan yang itu mesti diambil sehingga menyesuaikan abad ke-21, nah itu ranahnya akan menjadi berbeda, karena tentu berbeda antara ranah kognitif dan afektif, ya. Misalnya bekerja sama, kooperatif, kolaboratif, itu bukan masalah kognitif, tapi itu masalah ranah afektif, ya, kemauan untuk bekerja sama dan seterusnya. Baik, calon pendidik yang berbahagia, demikian lanjutan dari taksonomi kognitif kita. Pada kesempatan selanjutnya nanti akan kita bahas taksonomi kognitif C5 dan C6. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.